Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam pembelajaran online PPKN. Baiklah anak-anakku, hari ini kita menginjak pada kelas 11 bab 2, yaitu pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu berasal dari kata demos dan kratein. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, artinya rakyat, dan kratein artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan di tangan rakyat. Di samping saya ada foto seseorang. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Demokrasi. Bernama siapa? Abraham Lincoln. Beliau merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Beliau berkata bahwa the government is from the people, by the people, and for the people. Tahukah kalian apa artinya? The government is from the people, by the people, and for the people. Artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut ciri-ciri umum suatu negara yang mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, yaitu antara lain persamaan hak, persamaan di depan hukum, adanya kemerdekaan setiap warga, sistem perwakilan, dan pemilihan umum. Apakah arti demokrasi Pancasila itu? Yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Inti dari demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut secara aktif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu. Jadi dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa rakyat merupakan sumber pemerintahan yang demokratis. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian aspirasi terbagi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah rakyat secara bersama-sama dikumpulkan dan diajak bermusyawarah dalam suatu rapat untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada parlemen atau DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kemudian berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara, ada demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Kemudian demokrasi sistem presidensil adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensil. Lalu bagaimanakah sih sistem presidensil itu? Di dalam sistem presidensil, presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian presiden tak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan parlemen tak dapat menjatuhkan presiden kecuali alasan khusus yang diatur undang-undang. Di dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan dibedakan. Kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala pemerintahan dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kepala pemerintahan dapat membubarkan parlemen.
Prinsip-prinsip demokrasi. A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Persamaan kesetaraan di antara warga. C. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. D. Supremasi hukum. E. Pemilu berkala. F. Pemerintahan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. G. Adanya jaminan hak asasi manusia. H. Persamaan kedudukan di depan hukum. I. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. J. Kebebasan berserikat dan berorganisasi. K. Kebebasan pers atau media massa. Unsur-unsur demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengakuan akan supremasi hukum. Adanya pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer. Terakhir, adanya kebebasan berserikat. Berikut ini adalah landasan demokrasi Pancasila. Contoh positif pelaksanaan demokrasi yang dapat dilakukan di rumah antara lain menghargai pendapat orang lain, saling menyayangi antara anggota keluarga, menghargai perbedaan kegemaran sesama anggota keluarga, membiasakan tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga, membiasakan bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Sikap positif pelaksanaan demokrasi yang dapat dilakukan di sekolah. Berikut ini contoh-contohnya ya. Berikutnya kita akan membahas sekelumit tentang pemilu. Pertama kita bahas tentang asas pemilu. Masih ingatkah kalian waktu SMP pernah dibahas ya tentang pemilu ya? Asas pemilu yaitu luber. Disingkat dengan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Syarat hak pilih aktif. WNI yang sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah, telah terdaftar dalam daftar pemilih, bukan bekas anggota organisasi terlarang, tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya, tidak sedang menjalani hukum penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang bab 2 kelas 11 yaitu demokrasi dalam kehidupan. Berikut ini latihan soal yang Ibu berikan. Jika sudah, jawaban bisa kalian kirimkan ke email Bu Eko. Terima kasih sudah menyimak pelajaran Bu Eko. Sampai bertemu kembali pada pelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Dadah.